Deh, Apa, Ma? kamu tebak deh, Mama dapat kabar apa dari Titin? Dapat kabar apa? Bayinya Aisyah udah kembali ke tangannya Dimas. Maksud Mama bayi palsunya Aisyah. Tapi Dimas nggak tahu kalau bayi yang dia pegang itu palsu. Tugas kita sekarang tinggal satu, Bianca. Membuat bayi aslinya Dimas untuk secepatnya pergi ke neraka. Nyusul nenek Dina. Oke, Ma. Alhamdulillah, Nak. Akhirnya Papa bisa peluk kamu lagi. Ganteng sekali. Ngantuk ya? Natasha. Dia harus tahu soal ini. Dia pasti senang kalau tahu anak aku udah kembali lagi ke sini. Ya. Tuh. Ya halo Mas Dimas, ada apa Mas telepon malam-malam gini? Mas Dimas baik-baik aja kan? Saya mau ngabarin kamu, Natasha. Kabar yang sangat baik. Pasti kamu senang. Kamu tahu? Sekarang saya lagi peluk anak saya lagi. Ya ampun, syukurlah Mas Dimas. Saya turut senang dengarnya. Akhirnya perjuangan Mas Dimas selama ini terbayarkan. Gak sia-sia lagi Mas. Iya, Natasha. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sedikit khawatir. Saya masih takut ada seseorang yang merebut kembali anak saya. Apalagi kalau saya nggak ada di rumah. Natasha, apa saya boleh minta tolong sama kamu? Tentu aja Mas. Apapun kalau saya memang bisa lakukan, saya pasti akan bantuin Mas Dimas. Apa kamu berkenan untuk tinggal di sini beberapa hari? Boleh Mas, tentu aja boleh. Kalau gitu berarti besok saya kesana ya. Terima kasih ya, Natasha. Sekali lagi terima kasih. Halo Kak Trisha. Kak Trisha kok nangis? Kenapa Kak? Ada masalah apa? Kak Trisha cerita sama aku Kak. Kenapa? Dimas. Dia mau menjauh dari aku. Dan aku dengar katanya dia mau nikah sama perempuan lain. Ya ampun Kak. Kak Trisha ngapain sih mikirin apalagi nangisin cowok kayak gitu? Udahlah Kak. Lebih baik sekarang Kak Trisha tuh fokus sama kuliah, fokus sama hal yang lebih penting Kak, daripada mikirin cowok kayak gitu. Kok handphonenya mati? Udah mati lagi. Kak Trisha kenapa?
itu jenazah kakak Mbak. Enggak, itu nggak mungkin kakak saya, Mas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini bukan Katrisha. 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 Katrisha bangun, Kak. Bangun, jangan tinggalin Natasha, bangun, Kak. Nggak boleh tinggalin Natasha, bangun, Kak. Natasha. Trisa bunuh diri. Natasha, kita nemuin foto ini di tangannya Trisa. Itu kan fotonya Dimas. Jangan-jangan Tirsa patah hati lihat Dimas mau nikah sama perempuan lain, makanya dia bunuh diri. Jadi gara-gara laki-laki ini, kakakku sampai hancur seperti ini. Dimas, aku bersumpah atas nama Katrisha. Suatu hari nanti, aku pasti akan balas perbuatan kamu. Aku akan hancurkan hati kamu. Sampai kamu gak ingin hidup lagi. Dan aku akan obrak-abrik hidup kamu. Seperti kamu udah obrak-abrik hidup kakakku. Gimana, Bu? Ibu udah kasih obat. Alhamdulillah dia udah tidur. Tapi yang nggak tahu kalau besok pagi dia bangun, terus ingat masalah ini lagi. Dia pasti sedih dan hancur hatinya. Nak Setia, Ibu kok khawatir ya? Bu, mendingan kita harus jagain Aisyah baik-baik. Aku takut dia berbuat yang enggak, Bu. Iya, lo bener. Kita harus cari cara supaya besok Aisyah tuh bisa happy lagi. Nak Setia, tapi Bu kok nggak yakin ya. Masalahnya menghibur seorang ibu yang kehilangan anak itu nggak gampang. Karena kesedihan pasti masih mendalam di hatinya.
Alhamdulillah, buah hatinya papa, anak papa yang paling ganteng. Akhirnya kita bisa bersatu lagi. Kamu tenang aja ya, papa akan jaga kamu. Lagian kalau nggak ada kamu, papa kesepian. Ganteng. Wah, ada dede bayi baru. Bayi siapa itu, Pak? Ini kenalin, adik kamu. Adik Karisa, Pak. Iya, Jadi, dia akan tinggal di sini terus kan, Pak? iya sayang. Yeay, Karisa punya adik bayi. Karisa seneng banget, Pak. Halo, dede bayi. Aku kakak Karisa. Adik kakak yang ganteng, aku ada kakakmu. Nanti kita jalan-jalan ya ke taman, ke mall. Nanti kakak Karisa beliin kamu baju, celana, sepatu, mainan. Pokoknya semuanya deh. Kamu beliin itu semua uang dari mana? Minta uang sama papa. Bisa aja kamu. Lucu kan? Tangan kamu bersih nggak pegang-pegang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Natasha, duduk. Halo Karisa. Halo Tante. Lihat deh Tante, Karisa punya adik bayi. Ganteng kan Tante? Ganteng dong. Kalau udah besar pasti jadi boyband. Jadi boyband? Kok Karisa tahu-tahuan boyband? Kan Karisa suka lihat di internet. Anak sekarang kan Natasha, lihat di internet. Bi, ayo Bi. Kayaknya apa nih, Mah? Apa? Ya, tapi kita harus pastiin dulu ada siapa di dalam. Jangan sampai kita kepapasan sama Dimas pas dia keluar rumah. Iya. Kenapa sih ada perempuan itu di sini? Ngapain si Natasha di sini? Ribet ini Natasha ini. Gini Bianca, coba kamu telepon Karisa, suruh dia keluar dari rumah itu. Nanti kalau pas Pak Kebun datang, Pak Mamat, kita akan bawa ke rumah kita, baru diam-diam kita akan bisa ambil bayinya. Coba sayang, kamu telepon. Papa, HP Karisa bunyi, Pak. Yaudah, Karisa angkat dulu ya, Pak. Oke. Mama. Halo, Ma. Karisa, sayang. Mama udah sampai nih sama Memo di luar. Mama udah di depan, Ma. Udah. Karisa keluar ya. Katanya Karisa mau foto-foto sama adik bayi. Masih inget kan? Tapi, Ma, Karisa udah ada dede bayi yang baru, Ma. Terus Karisa lagi asik main sama dia. Jadi foto-foto adik yang lama kapan-kapan aja deh, Ma. Loh, Karisa. Udah dulu ya, Ma. Nanti dede yang barunya nyariin Karisa ya, Ma. Kok dia matiin? Gimana sih Karisa? Aduh, Ma. Rencana kita berantakan dong. Pak Mamat. Sini. Bu Bianca, Bu Siska, Iya. Pak Mamat, di dalam tuh suami saya lagi quality time sama anak saya, lagi ngobrol berdua. Jadi dia tuh nggak suka kalau diganggu. Dia bisa marah loh kalau Pak Mamat ganggu. oh gitu ya Bu. Kalau gitu saya langsung kerja aja ya Bu ya. Bayi ini juga sudah biasa ikut saya kerja. Oh jangan, kasihan loh bayinya.
gimana kalau Pak Mamat hari ini libur aja? Kan kemarin Pak Mamat bilang udah nggak ada kerjaan di taman. Lucu banget Mas Dimas. Alhamdulillah akhirnya aku bisa peluk anak aku lagi, Natasha. Aku mau coba gendong boleh nggak? Oke, sih, boleh dong. Oke. Astaga lucunya. Lucu banget Mas gendong. Ke siapa dong? Kan papanya aku, jadi harus ganteng. Oh gitu ya? Gitu. Capek kayaknya. Ya, Karisa boleh peluk dede bayinya lagi nggak, Pak? boleh. Tapi papa ada ide nih, gimana kalau kita jalan-jalan sekalian belanja buat perlengkapan dede bayi? Boleh, Pak. Karisa boleh ikut milih nggak, Pak? Ya tentu aja nggak boleh dong. Ya boleh dong, tapi kamu pilihan yang bagus ya. Iya, Pak. Natasha nggak sibuk kan? Enggak sih. Oh iya, kalau kamu sibuk juga kamu nggak mungkin kesini kan ya. Kamu ikut aja yuk, biar aku yang bawa mobil. Yuk. Ayo. Karisa, Tante Natasha minta tolong, boleh nggak? Oh, buat kamu nih tasnya berarti. Ayo, Jas. Tapi Bu, nanti Pak Dimas Nggak apa-apa, Pak Mamat libur. Bapak nggak usah khawatir. Karena biar nanti Bianca yang menyampaikan jam libur Bapak sama suaminya, Dimas. Karena Bianca ini masih istrinya Dimas dan masih nyonya rumah di sini. Jadi berhak juga menentukan kapan jam libur Bapak dan kapan jam kerja Bapak. Tapi mohon maaf ya Pak ya, sebelumnya sudah merepotkan. nggak apa-apa kok Bu, saya cuma Sebagai permintaan maaf kami karena kami sudah merepotkan Pak Mamat, kami antar Bapak pulang ya. nggak usah Bu, biar saya pulang sendiri. Gak apa-apa, nanti biar nyaman bayinya. Udah nggak apa-apa Pak Mamat, sini saya gendong bayinya ya. Hati-hati Bianca. Lucu banget bayinya. Sial, nggak kelihatan lagi tanda lahirnya. Nanti deh aku lihat lagi di mobil. Kenapa Bianca? Dipepesin, mah. Aduh, maaf Bu. Basah dong. Iya, udah nggak apa-apa. Kamu tinggal nanti ganti baju aja ya nak ya. Namanya juga bayi. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Maaf ya Bu, jadi ngerepotin. Nggak apa-apa kok. Yaudah yuk, kita masuk mobil aja. Oke. Lebih nyaman kan pulang naik mobil. Yuk Pak. Iya, terima Silakan kasih Bapak. Bu. Bapak di belakang. Bi, Mama yang nyetir aja ya. Sik. Seneng kan jalan-jalan? Senang dong, Oke, Pak. kamu masuk. Oke. Natasha? Makasih Mas. Oke. Fadil? 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 Astagfirullahaladzim, Fadil! Astagfirullahaladzim, Fadil! Fadil, kamu di mana sayang? Fadil? Fadil? Aisyah. Fadil nggak di sini. Fadil di mana, Mas? Lo lupa ya? Fadil di rumah Dimas. Fadil. Fadil, mama kangen. Fadil.
Sabar ya. Ya Allah, gimana caranya aku bisa hibur Aisyah? Lo tenang dulu. Gue coba bikinin coklat hangat dulu ya, supaya lagi enakan. Oke. Lo minum ya. Ini coklat hangat. Makasih, Mas. Seandainya aku bisa, Aisyah. Rasanya ingin banget aku pindahkan semua kesedihan kamu ke hati aku. Dan biarkan aku aja menanggungnya. Tapi mana bisa aku lakukan itu. Sementara meringankan beban kamu aja aku nggak bisa. Bahkan memeluk untuk menenangkan kamu aja rasanya aku nggak pantas. Karena aku bukan siapa-siapa kamu.